Salam, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Firman Tuhan di minggu ke-20 setelah minggu Trinitatis yang bertepatan perayaan yang ke-47 tahun GKPA pada hari ini. Firman Tuhan terambil dari Yesaya 1 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20 dikatakan firman Tuhan demikian. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baik kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jikalau kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jikalau kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, perlu kita pahami bahwasanya setelah pecahnya bangsa Israel menjadi dua kerajaan, yakni Israel Utara, ibu kota Samaria, dan Israel Selatan, ibu kotanya Yehuda. Jelas sekali kita lihat bahwasanya generasi-generasi setelah Raja Salomo, begitu hebatnya dosa-dosa yang melanda kehidupan mereka. Mereka rajin beribadah, mereka senang memberikan korban-korban persembahan, mereka senang menyucikan diri mereka, mereka senang berbuat hal-hal yang ritual. Tapi semuanya hanya sekedar dan sekitar yang ritual, yang terkait dengan aturan-aturan, yang memperlihatkan hanya lahiriah, bukan dalam rangka memperlihatkan kehidupan yang sesungguhnya. Betul-betul menyembah Tuhan lewat ritus yang mereka lakukan. Inilah yang tidak Tuhan kehendaki. Tuhan menghendaki hal-hal yang praktis, hal-hal yang etis. Jikalau mereka menyembah Tuhan, jikalau mereka betul-betul memelihara aturan-aturan kesucian, mestinya lah hidup mereka memperlihatkan hal-hal yang kudus, yang tulus, yang sempurna, walaupun dalam arti di dunia ini, yang bisa menghargai para anak-anak yatim piatu, hak janda-janda, hak orang miskin, dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Bukan semata-mata hanya sebatas verbal, hanya sebatas di kata-kata, hanya sebatas di konsep, dan hilang begitu saja dalam praktek-praktek kehidupan mereka. Itu saudara-saudara kekasih, sebabnya dikatakan dalam ayat yang ke-16 sampai 17, diajak untuk membersihkan, diajak untuk memperlihatkan bahwa diri mereka, sekaligus memperlihatkan kebersihan secara fisik, tapi mestinya membersihkan diri, hati, pikiran, kehidupan secara lahiriah, secara batiniah, secara iman, dan menghidupinya di tengah-tengah kehidupan yang nyata. Dalam ayat yang ke-18 diperlihatkan kepada kita menggenapi tuntutan firman Tuhan itu, sehingga muncullah statement yang ekstrim, statement yang radikal, di mana statement itu memperlihatkan lebih baik mereka bertobat daripada munafik. Bukan lebih baik munafik daripada bertobat, tidak. Tapi lebih baik bertobat berarti mengarah kepada hal-hal yang positif, meninggalkan hal-hal yang jahat, meninggalkan hal-hal yang ritual jikalau mereka tidak bertobat.
meninggalkan hal-hal yang konsepsional jikalau mereka tidak menghidupinya. Mereka meninggalkan hal-hal yang fisik jikalau mereka tidak mampu menghidupi secara lahiriah apa yang mereka lakukan di tengah-tengah kehidupan mereka. Sangat ekstrim pernyataannya. Mereka lebih baik dan lebih baik mau bertobat daripada mereka hidup munafik. Dikatakan dalam ayat yang ke-18, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba, yakni orang-orang yang berdosa yang mau bertaubat. Saudaraku yang kekasih, itu mau menusuk kepada jantung kehidupan yang terdalam bangsa Israel, yang sudah betul-betul memperlihatkan kehidupan yang penuh dengan keberdosaan. Malah mereka tidak merasa kehidupan mereka sehari-hari yang sudah mapan, yang sudah masuk di zona keberdosaan, dan tidak menganggap apa-apa dalam kehidupan mereka. Makanya saudara-saudara yang kekasih, diperlihatkan dalam ayat yang ke-19 sampai yang ke-20 satu gambaran firman Tuhan yang kondisional. Jikalau orang-orang itu mau menurut firman Tuhan, mau mendengar firman Tuhan, kepada mereka diberikan hikmat pengertian, kepada mereka diberikan kehidupan, kepada mereka diberikan keberhasilan menembus kemunafikan, menembus kefanatikan, menembus kehidupan fasik. Dan dikatakan ancaman dalam ayat ke-20 yang tetap juga secara kondisional. Dikatakan, tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang, akan berbahaya. Itu mau dikatakan, mau mengarahkan, lebih baik kamu bertobat, berubah dengan baik, datanglah kepada Allah, dengarkanlah firman Tuhan, hidupilah firman Tuhan secara nyata, agar sungguh-sungguh hidupmu berdampak terhadap sesama. Saudaraku yang kekasih, gereja GKP Kibitulan pada hari ini, di saat kita memperingati hari reformasi berulang tahun yang ke-47 tahun, mari saudara-saudara yang kekasih, jemaat GKPA diajak meninggalkan yang jahat, karena Tuhan akan memberkati kita. Diajak untuk melakukan yang baik-baik, karena Tuhan berjanji akan memberikan segala sesuatu yang kita dambakan, yakni keberhasilan yang akan kita peroleh, akan kita terima dalam kehidupan kita. Berhenti berbuat jahat, berbuat baik untuk selama-lamanya, sebagai tanda bahwa kita sudah memperoleh yang baik, keselamatan yang dari sorga lewat anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat olok-olok GKPA yang ke-47 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah yang luar biasa. Engkau Allah kami yang senantiasa memberikan yang baik, memberikan sukacita, memberikan damai, membuat kami di saat merayakan ulang tahun ini penuh damai, penuh sukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan, berkomitmen akan memutus kejahatan, dan senantiasa membangun hal-hal yang baik demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.